wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesa Fitriani dari STKIP Kusuma Negara Jakarta, Prodi PGSD kelas 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pahlawanku menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran teknologi dan informasi yang diampu oleh dosen Bapak Rizky Dwi Prabowo MPD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Oke, baik, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah dan berani karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu, rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dapat dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa, dan ada juga perjuangan yang dilakukan oleh para diplomat yang berjuang nih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu, perjuangan dilakukan juga oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengorbankan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan, perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Nah, contohnya seperti lagu apa? Lagu Indonesia Raya, lalu lagu apa kebangsaan yang lainnya? Ya, betul. Baik, kita ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada 3 gambar yang menggambarkan sifat kepahlawanan yang ditunjukkan pada ketiga gambar ini ya. Yang pertama adalah menjenguk teman yang sakit nih. Gambar pertama menjenguk teman yang sakit. Kenapa sih kita harus menjenguk teman yang sakit? Agar menunjukkan kalau kita itu peduli terhadap teman kita, lalu kita tuh khawatir terhadap teman kita ya. Dan gambar kedua ini adalah contoh apa nih? Ya, ini adalah contoh menanam ya, menanam tanaman bersama teman di sekolah. Nah, ini tuh contoh sikapnya yaitu kita harus peduli lingkungan. Lalu dari situ juga kita belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar kita bisa merawat tanaman di lingkungan dengan baik ya. Lalu gambar ketiga ini ada gambar sedang menolong teman yang kesusahan. Nah, ini gambarnya sepertinya bukunya jatuh ya dari tas gitu. Jadi teman yang satunya menolong gitu. Ini adalah gambar yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang menolong teman yang kesusahan. Nah, dari hal tersebut jangan lupa nih, anak-anak kalau misalkan ditolongin oleh siapapun itu, kalian harus mengucapkan, ya betul, mengucapkan terima kasih. Hal terpenting di dalam hidup kalian, moral dan adab itu ada 3, mengucapkan maaf, permintaan tolong, dan terima kasih. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Juga ada yang sedikit Ibu bahas ya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih juga merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Nah, jika kalian menerapkan 3 contoh ini nih,
kalian sudah menggambarkan sifat kepahlawanan di dalam pertemanan kalian, ya. Nah, untuk menghargai pahlawan pada zaman dulu ini, seperti Insinyur Soekarno, lalu Cut Nyak dan lain sebagainya, kalian nih bisa loh meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tertera pada ketiga gambar ini ya. Baik, selanjutnya. Nah, berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, yang pertama ada perjuangan yang dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa. Yang pertama adalah membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Nah, ini adalah salah satu pahlawan yang mendirikan sekolah-sekolah ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya. Lalu pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Baik, selanjutnya ada perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Yang ketiga, perjuangan yang dilakukannya yaitu membuat peraturan yang menjamin kesejahteraan rakyatnya. Dan yang keempat, Sultan Iskandar Muda memiliki sikap yang gigih dan juga pemberani. Nah, sikap yang dapat diteladani dari Sultan Iskandar Muda ini adalah kita harus berani dalam kebenaran, jangan yang salah. Kalau yang salah jangan berani. Kalau salah, yang mengakui kesalahan dan meminta maaf. Baik, selanjutnya perjuangan yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, yang tadi adalah Sultan Iskandar Muda dan yang sekarang Sultan Hasanuddin. Hafalin ya mukanya. Ini ada perbedaan di foto dan juga nama. Dan identitasnya juga pasti berbeda ya, karena beda orangnya. Oke? Nah, perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin ini, beliau sangat gagah dan berani dalam melawan VOC. Yang kedua, beliau berani mengorbankan seluruh hidup kesenangan serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Lalu beliau ini, Sultan Hasanuddin, adalah seorang pahlawan yang gigih, pemberani, dan rela berkorban. Dan juga beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Jadi beliau ini, Sultan Hasanuddin ini, rela melakukan apapun, bahkan sampai dia berdarah-berdarah ya, untuk membela Indonesia, untuk membela negaranya ya. Wah, hebat sekali nih. Selanjutnya ada perjuangan yang dilakukan oleh Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Nah, ini hal yang dilakukan adalah Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Yang kedua, Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya baik tatkala masih menjadi prajurit, patih hingga panglima perang. Dan yang ketiga, Kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya.
Nah, jadi ini ada dua gambar ya. Yang atas ini adalah gambar Hayam Wuruk, dan yang bawah ini adalah Gajah Mada. Nah, selanjutnya ada perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, Ibu akan membacakan sedikit ya perjalanan hidup tentang Raja Purnawarman ini. Baik, Raja Purnawarman mulai memerintah Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Wah, sudah lama sekali ya, sudah lampau, sudah jauh sekali masanya ya. Nah, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak atau disebut juga mungkin perampok ya. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Lalu, Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Lalu, sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciareten yang ada di Cirebon. Oke. Selanjutnya, perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Nah, beliau telah membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Lalu beliau selalu berjuang untuk rakyatnya, dan Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut ya. Sudah tadi Ibu sedikit ceritakan tentang perjalanan hidupnya atau riwayat hidupnya. Lalu nih, sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman ini adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir ya. Pada tahun 410 Masehi, mengeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga atau Setu Gangga di Cirebon. Tahun 412 Masehi, memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengalir sampai ke Subang, termasuk wilayah Tarumanegara. Dan pada tahun 417 Masehi, melanjutkan pembangunan kanal sungai Gomati sampai Sunda Kelapa sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi banjir. Nah, dan yang terakhir, pada tahun 419 Masehi, memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km dari Bandung hingga Karawang. Nah, luar biasa sekali ya perjuangan Raja Purnawarman ini. Nah, di lain perjuangan yang perlu kita teladani dari kepahlawanan beliau ini, kita semua juga harus, ya, karena ini membahas tentang banjir ya, kita semua harus apa? Tidak membuang sampah sembarangan ya, salah satunya untuk menghindari banjir. Karena kalau bukan kita yang mengatasi semuanya, yang mencegah semuanya, siapa lagi? Ya kan? Anak-anak ibu ini adalah generasi muda yang akan meneruskan hal-hal dan kebaikan serta kepahlawanan kita di zaman dahulu ya. Nah, di sini juga ada peninggalan dari Raja Purnawarman. Ada Candi Cakung, lalu ada juga Prasasti Ciarete.
Baik, kita masuk ke ringkasan. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pahlawan, siapa saja sih pahlawannya, apa yang harus diteladani, lalu kisah-kisah hidup pahlawan ya. Nah, Ibu akan meringkas sedikit materi kita hari ini. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh pahlawan. Nah, sebenarnya kita itu misalkan menolong teman dengan ikhlas, lalu berani jujur dan gigih dalam meraih sesuatu, terutama belajar, itu kita tuh sudah menunjukkan sikap kepahlawanan kita, ya. Lalu yang kedua, pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Yang ketiga, kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satunya adalah menolong orang lain. Dan yang keempat, Raja Purnawarman sangat gigih dan berani melawan perampok. Beliau membela kepentingan rakyatnya. Nah, ini adalah wujud bahwa kita itu harus berani dalam membela kebenaran. Nah, sekarang kita masuk ke kuis nih ya. Anak-anak harus jawab. Di sini sudah ada jawabannya. Kan? Soal yang pertama. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab A. Sutasoma, B. Negara Kertagama, C. Sanghyang. Jawabannya apa? A. Sutasoma. Oke, kita coba klik jawabannya. Betul atau tidak? Nah, ternyata jawabannya betul ya. Bhinneka Tunggal Ika ini diambil dari kitab Sutasoma. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua Ibu bacakan ya. Kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi dipimpin oleh A. Raja Purnawarman, B. Raja Gajah Mada, C. Raja Mulawarman, D. Raja Kudungga. Nah, tadi kita udah bahas nih. Apa yuk kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya apa? Raja Purnawarman. Oke, kita coba. Ternyata jawabannya benar, Raja Purnawarman. Soal selanjutnya. Yang ketiga, yaitu soalnya, Prasasti Ciareteng adalah prasasti peninggalan kerajaan A. Sriwijaya, B. Kutai, C. Tarumanegara, D. Majapahit. Jawabannya apa? C. Tarumanegara. Coba kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, jawabannya benar. Soal berikutnya. Yang keempat, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah A. Sultan Agung dari Yogyakarta, B. Raden Fatah dari Demak, C. Sultan Hasanuddin dari Makassar, D. Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Jawabannya adalah C. Oke. Ya, betul. Ya, jawabannya adalah Sultan Hasanuddin dari Makassar, yaitu kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia ya. Soal yang terakhir, membacakan, Sumpah Gajah Mada adalah untuk mempersatukan seluruh Nusantara yang dikenal dengan A. Sumpah Pemuda, B. Sumpah Palapa, C. Sumpah Empu Gandring, D. Sumpah Mada. Apa jawabannya? A. Sumpah Pemuda. Oke, coba. Ya, jawabannya salah. Yang betul adalah B. Jawaban yang betul adalah Sumpah Palapa, yaitu sumpah dari Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Oke? Nah, baik. Materi hari ini Ibu cukupkan ya. Semoga besok kita kembali lagi dalam keadaan sehat dan tentunya harus lebih lagi ya semangatnya untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.